Halo Sobat Saham, ketemu lagi di channel Sobat Saham. Nah, di video yang satu ini kita akan membahas tentang resiko investasi saham dan cara menghindarinya. Setelah Sobat Saham tahu keuntungan investasi saham, apakah Sobat Saham tahu resiko yang ada di dalam investasi saham? Apa yang terjadi jika Sobat Saham salah membeli saham, serta berapa uang Sobat yang bisa hilang? Nah, sebelum kita lanjut, jika Sobat Saham suka video-video di channel ini, silahkan di-share, like, dan jangan lupa di-subscribe ya. Dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Sobat Saham. Nah, Sobat Saham perlu tahu resiko dari investasi saham itu, sehingga Sobat Saham bisa menghindarinya, serta Sobat bisa profit atau memaksimalkan keuntungan. Berikut kita listkan resikonya. Resiko yang pertama, tidak mendapatkan keuntungan perusahaan atau yang disebut dividen. Hal ini bisa disebabkan di saat perusahaan yang Sobat Saham miliki mengalami kerugian atau keuntungannya kecil, sehingga perusahaan kemungkinan besar tidak bisa membagikan keuntungan atau dividen. Tetapi ada juga perusahaan yang menyatakan untung besar, namun tidak membagikan dividen, karena digunakan untuk modal pengembangan usaha. Jadi Sobat Saham perlu lihat historisnya ya. Resiko yang kedua, penurunan harga saham atau capital loss. Sebagai contoh, jika Sobat Saham beli saham perusahaan A, B di harga 1.000 dan di saat mau dijual harganya 800, maka Sobat Saham akan mengalami kerugian 200 per lembar saham. Jadi usahakan tidak menjual saham di saat terjadi penurunan harga ya. Atau beli saham di saat lagi murah sehingga peluang terjadi kenaikan harga lebih tinggi. Resiko yang ketiga, saham perusahaan disuspend atau tidak bisa diperjualbelikan sementara oleh otoritas bursa. Hal ini disebabkan beberapa hal, seperti kesengajaan manipulasi laporan keuangan perusahaan, gagal bayar hutang, ataupun obligasi perusahaan, penyalahgunaan dana, IPO atau Initial Public Offering, serta operasional perusahaan tidak berjalan lagi. Risiko yang keempat, perusahaannya bangkrut. Nah, Sobat Saham, inilah risiko kerugian terbesar pemilik saham, karena Sobat Saham bisa kehilangan seluruh nilai uang pada saham perusahaan tersebut. Walaupun ada aset perusahaan yang bisa dijual, namun pembagian kepada pemilik saham ada di urutan terakhir setelah pembayaran kepada kreditur dan bank yang memberikan pinjaman modal. Itulah risiko investasi saham Sobat. Dari tidak mendapatkan keuntungan, rugi sedikit, bahkan rugi 100%. Setelah Sobat Saham tahu resikonya, apa sih yang perlu dilakukan untuk menghindari semua resiko itu? Caranya adalah, yang pertama, Sobat Saham perlu mengetahui fundamental atau kondisi keuangan perusahaan yang ingin dibeli, serta historis keuangannya sebelum Sobat Saham membeli saham perusahaan tersebut. Sederhananya, kita perlu lihat isi kantong perusahaannya yang sahamnya mau kita beli. Untuk mengetahuinya, Sobat Saham hanya perlu lihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Nanti yang perlu kita perhatikan di laporan keuangannya diantaranya adalah 1. Apakah perusahaan itu untung? 2. Berapa besar keuntungannya? 3. Apakah sering membagikan dividen? Yang keempat, berapa besar hutang yang dipunya dibandingkan ekuitas perusahaan? Dengan melihat 4 hal tersebut, Sobat Saham tahu apakah perusahaan itu bagus dan sahamnya layak untuk dibeli atau diinvestasikan. Untuk laporan keuangan dan historis keuangan, seluruh perusahaan terdaftar itu sudah gampang. Nah, tinggal dicek di website resmi Bursa Efek Indonesia di idx.co.id. Linknya ada di deskripsi ya. Yang kedua yang gak kalah penting lagi yang perlu Sobat Saham tahu yaitu, apakah valuasi harga sahamnya murah atau mahal? Hal ini sangat penting karena walaupun saham yang Sobat mau beli itu bagus, bahkan sangat bagus dilihat dari keuntungan perusahaan dan rajin bagi dividen,
Tapi jika harga sahamnya mahal, maka peluang sobat saham mendapatkan keuntungan kenaikan harga itu sedikit. Untuk mengetahui valuasi saham yang sobat saham ingin beli, sobat saham bisa lihat rasio-rasio yang ada. Salah satunya yang umum dipakai adalah PER atau Price Earning Ratio, PBV atau Price to Book Value, serta nilai intrinsik perusahaan. Untuk menilai valuasi saham, ini akan kita bahas di video yang lainnya ya, agar pembahasannya bisa lebih fokus. Yang ketiga, di saat sobat saham membeli saham, usahakan menggunakan uang khusus untuk investasi, bukan uang yang akan digunakan untuk hal yang lain di kemudian hari. Sehingga di saat terjadi penurunan harga sementara, sobat saham tidak perlu khawatir dan menjual saham sobat di harga yang lebih rendah dan mengalami kerugian atau capital loss. Di saat uang yang dipakai khusus untuk investasi, sobat saham akan memiliki ketahanan yang baik di saat terjadi penurunan harga sementara yang disebabkan faktor luar, bukan faktor fundamental perusahaan. Jadi kesimpulannya, sobat saham mesti mencari saham dari perusahaan yang fundamentalnya bagus dan berada di harga yang murah, serta membelinya menggunakan uang khusus untuk investasi, sehingga sobat saham bisa meminimalkan resiko dan meningkatkan peluang keuntungan. Itu semua sobat saham, semoga semakin jelas ya. Untuk mencari laporan keuangan perusahaan, cara menganalisanya, serta cara menghitung nilai intrinsiknya kita bahas di video berikutnya ya. Sampai jumpa.